Paslon nomor urut 2 Pilkada Jawa Tengah 2024, Ahmad Lutfi dan Tat Yassin disebut mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto hingga kepolisian sehingga memenangkan Pilkada. Kubu Paslon 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, mendalilkan hal tersebut ke sidang sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi pada Kamis 9 Januari 2024. Pihak Andika Hendi menduga telah terjadi pengerahan aparatur negara secara masif pada Pilkada Jawa Tengah untuk memenangkan pasangan Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Kuasa hukum Andika Hendi, Roy Johnson, saat sidang PHPU mengemukakan gerakan untuk memenangkan Ahmad Lutfi dan Tat Yassin yang melibatkan kepala desa semakin gencar dilakukan setelah masa penetapan calon peserta Pilkada Jateng. Ia mencontohkan paguyuban Kepala Desa Sekendal menggelar kegiatan bertajuk silaturahmi dan konsolidasi kepala desa se-Kabupaten Kendal. PKD Satu Komando Bersama sampai akhir di Gedung Sport Center Perumahan Geraha Padma Kota Semarang pada 17 Oktober lalu. Saat itu Bawaslu Kota Semarang telah datang ke lokasi, tapi mereka tidak bisa masuk untuk memeriksa kondisi di dalam ruang pertemuan. Pertemuan serupa juga terjadi pada 23 Oktober. Sebanyak 90 orang yang merupakan perwakilan ketua dan sekretaris PKO di kabupaten kota se-Jawa Tengah berkumpul dalam kegiatan silaturahmi dan konsolidasi. Selain pengerahan kepala desa, pihak Andika Hendi juga menduga telah terjadi intimidasi terhadap kepala desa di Jawa Tengah. Roy menyebutkan intimidasi itu merupakan kelanjutan dari intimidasi serupa yang terjadi pada Pilpres 2024, yakni dengan memanggil para kepala desa untuk dimintai klarifikasi terkait penggunaan dana desa dan dana bantuan Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, merespons hal tersebut, perwakilan kuasa hukum Ahmad Lutfi dan Tat Yassin, Hamdan Suelva, meminta pihak Andika Hendi untuk membuktikan dalil tersebut dalam persidangan. Ia menegaskan ihwal mereka sudah mempersiapkan jawaban rinci untuk menepis dalil itu. Keterlibatan Presiden dan pihak kepolisian ini juga disebut-sebut jadi salah satu faktor yang membuat Ahmad Lutfi Tat Yassin memenangi kontestasi pilkada. Namun Hamdan langsung membantah dan menegaskan tidak ada keterlibatan signifikan oleh Presiden maupun kepolisian terhadap hasil perolehan suara. Ia juga mengklaim seluruh suara untuk Ahmad Lutfi Tat Yassin merupakan hasil murni yang didapat melalui proses kontestasi tanpa campur tangan pihak lain. Ya, silakan. Bahwa dengan demikian terlihatlah hubungan sejarah kedekatan antara calon gubernur Ahmad Lutfi dengan Kapolda Jawa Tengah dan PJ Gubernur Jawa Tengah beserta struktur di bawahnya dan struktur ASN dengan pusat hubungannya adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hal mana sudah dipersiapkan sebelumnya untuk mengkondisikan siapa calon gubernur dan bagaimana menjamin kemenangannya dalam Pilkada tahun 2024. Ada bagan yang mulia, saya anggap dibacakan. Itu adalah peta dugaan kepolisian berbuat tidak netral saat Pilkada serentak di Provinsi Jawa Tengah yang diambil dari YDK dan TMS Indonesia. Saya lanjut ke halaman 25 yang mulia. Ketiga, keterlibatan, keberpihakan, dan ketidaknetralan kepala desa yang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Sebelum penetapan pasangan calon, saya anggap dibacakan yang mulia. Silakan. Setelah penetapan pasangan calon, 26 ya? iya yang mulia, saya maju ke halaman 27 langsung setelah penetapan pasangan calon. Pertama, PKD Kabupaten Kendal telah mengadakan pertemuan paguyuban kepala desa. Selanjutnya saya anggap dibacakan. Kedua, PKD Kabupaten Banyumas telah mengadakan pertemuan paguyuban kepala desa se-Kabupaten Banyumas dengan judul kegiatan silaturahmi dan konsolidasi kepala desa dengan tema PKD Satu Komando Bersama sampai akhir di Hotel Purwokerto hari Senin 21 Oktober 2024. Ketiga, PKD Kabupaten Pemalang telah mengadakan pertemuan paguyuban kepala desa se-Kabupaten Pemalang dengan judul kegiatan yang sama
PKD 1 Komando bersama sampai akhir di Hotel Grandian, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Keempat, PKD tingkat Jawa Tengah mengadakan kegiatan silaturahmi di halaman 28 yang mulia dan konsolidasi organisasi paguyuban kepala desa se-Jawa Tengah dan slogan 1 Komando bersama sampai akhir bertempat di Hotel Gumaya Semarang pada hari Rabu 23 Oktober 2024 yang digerebek Bawaslu Kota Semarang pada pukul 21.00 WIB. Peserta rapat yang terdeteksi oleh Bawaslu berjumlah 90 orang merupakan perwakilan ketua dan sekretaris PKD di kabupaten kota se-Jawa Tengah, yang diantaranya merupakan perwakilan Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Sukoharjo, Sragen, Kabupaten Purworejo, Klaten, Wonogiri, Cilacap, Brebes, Pemalang, Kendal, Demak, dan Kota Semarang. Pertemuan PKD ini pernah dilaporkan ke Bawaslu dan oleh Bawaslu dinyatakan tidak ditemukan adanya pelanggaran. Selanjutnya saya lanjut ke halaman 29, peta pertemuan kepala desa dengan sumber YDK dan TMS Indonesia. Ada gambar petanya yang mulia. Selanjutnya saya baca di sistematis saja yang mulia. Silakan. Di halaman 30. Ada yang dijadikan stressing untuk sistematis pada bagian apa? B. Intimidasi kepada kepala desa. Bahwa intimidasi kepada para kepala desa se-Jawa Tengah ini telah terjadi sejak masa kampanye pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang dilakukan dengan modus pemanggilan kepala desa dalam klarifikasi terkait dengan penggunaan dana desa dan atau pengelolaan dana Banprov Jawa Tengah. Pada masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024 ini, hal ini kembali dilakukan dengan melakukan pemanggilan khususnya terhadap kepala desa yang tidak memberikan dukungan secara terbuka kepada Ahmad Lutfi, yakni Kepala Desa Geyer, Kabupaten Grobogan, video bukti, Kepala Desa Jatiharjo, Kabupaten Grobogan, Kepala Desa Dimoro, Kabupaten Grobogan, Kepala Desa Sinan, Kecamatan Bawen. C. Intimidasi kepada... Yang A tidak dibacakan. Tidak, yang mulia. Yang nggak dibacakan. Langsung ke poin 3 yang mulia. Pertemuan kepala desa se-Jawa Tengah yang tergabung dalam paguyuban kepala desa dalam rangka mobilisasi dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tatsihasi nomor urut 2 dengan tujuan untuk membentuk tim kampanye tingkat desa. Pertemuan kepala desa se-Jawa Tengah ini kemudian dibubarkan atau menguburkan diri setelah didatangi Bawaslu atau oleh personal DPC PD Perjuangan sebagai berikut. A. Deklarasi sejumlah kepala desa se-Kabupaten Banyumas. B. Arahan dan dukungan terbuka kepala desa se-Kabupaten Pati. Video buktinya yang mulia. C. Kepala desa se-Kabupaten... Sebentar, oleh siapa ini? Yang B. Arahan dan dukungan terbuka kepala desa se-Kabupaten Pati. Oleh siapa ini arahan ini? Itu arahan dan dukungan terbuka dari kepala desa yang mulia. Jadi kepala desanya ada video. Yang mengarahkan siapa ini? Kepala desanya sendiri mengarahkan. Sama mereka? Ya. Oke. Kepala desa se-Kabupaten Pemalang mengadakan pertemuan untuk silaturahmi dan konsolidasi di salah satu hotel di Kabupaten Pekalongan. D. Perwakilan kepala desa se-Jawa Tengah mengadakan pertemuan di Hotel Gumaya Semarang. E. Kepala desa melakukan pembentukan tim tiap desa, hal mana merupakan tindak lanjut dari pertemuan kepala paguyuban kepala desa Jawa Tengah. Lanjut kepada selebihnya F yang mulia. Silakan. Melalui forward message ke WhatsApp grup PKD Kabupaten Banyumas agar kepala desa, ini merupakan yang kita anggap sebagai bagaimana cara pemenangan di tingkat bawahnya yang mulia, agar kepala desa selaku koordinator desa Kordes dapat membentuk dan menyetor nama serta nomor HP. Pertama, tim 08 per desa. Kedua, saksi luar per TPS per desa. 3, setor nama RT RW desa dan nomor handphone maksimal data terkumpul tertanggal 28 Oktober 2024. Video bukti. Lanjut ke C masif yang mulia.
Lanjut ke halaman 35 mulia. Di sini adalah tabel perolehan suara pasangan calon gubernur di wilayah yang Kapolresnya diganti pada Juni tahun 2024, 6 bulan sebelum pemungutan suara. Di sini kami buat selisih dan persentasenya kira-kira mulia, di mana seluruh wilayah yang Kapolresnya diganti. Berapa Kapolres ini? 15 yang mulia. Akhirnya memang suara pasangan nomor urut pasangan suara Lutfi itu memenangkan dan mengalahkan suara dari pasangan nomor urut 1. 15 Kapolres ini ya? Benar yang mulia. Kemudian halaman 36 kedua, terjadi peningkatan perolehan suara kepada pasangan calon nomor urut 2 yang tidak wajar di daerah-daerah kepala desanya dipanggil dalam proses penyelidikan dan atau dalam ikut pertemuan sosialisasi konsolidasi kepala desa yang diadakan oleh paguyuban kepala desa. Ini ada tabel yang mulia. Di sini kira-kira yang kita memiliki buktinya, di mana hampir seluruhnya menang kepala desanya yang dipanggil, kecuali untuk khusus Desa Asinan itu di halaman 37. Jadi ini kami menjelaskan keterkaitan dengan perolehan suara, kenaikan suara yang signifikan. Khusus untuk Kepala Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang yang juga dipanggil oleh Polres tapi dengan tegas menolak untuk ikut-ikutan mendukung paslon nomor urut 2 dan kemudian bertindak netral. Maka yang menang di Desa Asinan tersebut adalah paslon nomor urut 1 Andika Hendi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.